Udah ke-record belum sih? Udah Jar. Udah Jar, barusan record. Oh, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan tugas akhir manajemen proyek kami. Pertama, kenalkan diri dulu. Nama saya Nazar Abdillah dan ada rekan-rekan saya. Silakan perkenalkan diri. Ya baik, nama saya Wamudo Bagus, NIM-nya 13011172495. Untuk selanjutnya ada rekan kami. Saya Muhammad Rifki Edward untuk NIM 13011174531. Selanjutnya ada Saya Devri Sulistiono untuk NIM 13011643333. Nah, jadi di sini kami akan mengeksplor isi dari Pulau Manpro Island ini. Dan kita berangkat. Ini mau kemana lagi, Dok? Ini mau udah ini ntar ini kan dipercepatkan, Dok. Iya. Udah. Ini kita lagi di sini kita lagi survei lokasi yang cocok untuk melakukan proyek yang akan kami. Jar, coba Jar di yang tadi Jar. Lokasinya gimana? Kurang cocok atau gimana? Cocok banget ini mah, Dok. Oh. Kan nggak bisa dipercepat Jar. Di Google Meet, serius. Ya di sini kita tidak memilih lokasi ini ya sepertinya. Karena terlalu sempit. Gitu nggak sih? Bawah. Nggak bisa ke bawah, Dok. Lo nggak bisa ke bawah, Dok. Udah semua dieksplor belum, Dok? Belum ya? Makam di mana, Dok? Makam di mana ya? Tadi di kiri apa ya, Jar? di bawah coba Jar. Nah, coba masuk. The middle of nowhere. Ini makam. Baik lagi nih mah. Ini berapa lama keliling-keliling gini, Dok? Udah sih kayaknya cukup sih Jar kalau udah ada yang nemu yang cocok. Paling kita langsung duduk di ini aja kali ya. Di bartender sini udah nggak, Dok? Boleh sih kayaknya yang tadi. Aman aja, Dok. Satu lagi mana ya? Salah. Ini jaringan nge-lag atau gimana ya? Kayaknya gara-gara nge-lag deh, Bang. Ya. Tadi Bang Devri belum follow. Lagi reconnecting. Udah follow. Oh ini yuk sini Bang. Gara-gara jaring.
Do nggak duduk, Do. Duduk kan kita sebelah sana aja, Jar. Ya udahlah gini nggak apa-apa, social distancing. Jadi tadi kan kami udah explore pulau ini secara keseluruhan. Berdasarkan yang kami lihat sih, kondisi pulaunya ini di sini sangat luas dan memiliki banyak pohon, rumput, dan menjadikan pulau ini cukup asri. Terdapat fasilitas yang ada di sini tuh yaitu tadi ada mobil, terus ada kayak tempat kursi kayak gini, stand bar, dan ada makam. Sehingga udah terus udah gitu karena tempatnya di sini luas dan cukup asri, kami akan membuat proyek TIK di dalam pulau ini yaitu PT untuk bandara. Dalam rangka kenapa membuat si bandara ini? Soalnya dalam rangka mendukung aktivitas pelayanan jasa angkatan udara. Kan angkatan udara itu memerlukan ketersediaan fasilitas yang memadai dari penyediaan tanah yang harus luas serta ruangan udara yang dapat menjamin kelancaran dan keselamatan operasi penerbangan. Nah, di sini akan memasuki ke analisa kebutuhan. Proyek TIK yang akan kami bangun adalah Smart Bandara dan KKOP. Nanti dijelasin KKOP. Nah, kenapa bandara? Karena keberadaan bandara secara langsung mempengaruhi wilayah di sekitarnya sehingga efek dari penerbangan dan juga nanti kami akan menyusun digitalisasi KKOP. Nah, KKOP ini adalah kawasan keselamatan operasi penerbangan. Nah, penjelasan teknisnya dan lain-lain mungkin bisa rekan-rekan lanjutkan. Ya baik, untuk pemahaman dari KAK sendiri ini, untuk gambaran umum proyek yang akan kami buat ini, rencananya proyek akan dilaksanakan proyek yang akan dilaksanakan adalah pembuatan digitalisasi KKOP. KKOP yaitu Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan. Nah, pada tiga bandar udara PT Angkasa Pura II Persero yaitu Bandara Soekarno-Hatta, Kuala Namu, dan Dipati Amir, proyek ini memerlukan dokumen serta peta, terutama peta topografi yang mengacu pada KKOP di setiap bandara. Untuk teknisnya, pembuatan digitalisasi ini akan berbasis website dan aplikasi mobile dan dibuat sesuai dengan standar serta ketentuan yang berlaku. Di PT ini, tujuan dari dilaksanakannya proyek ini adalah untuk menghasilkan aplikasi multimedia berbasis website dan Android sebagai sarana informasi awal batas ketinggian objek yang diizinkan di KKOP bandara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura ini. Nah, untuk kondisi yang diharapkan kami yaitu proyek ini, kawasan di sekitar bandara ini menjadi lebih aman dari bangunan yang dibuat oleh masyarakat sekitar bandara. Dan proyek yang diharapkan adalah pengerjaan pembuatan digitalisasi KKOP bandara di lingkungan tersebut yang akan menghasilkan aplikasi multimedia berbasis website dan Android yang interaktif sebagai sarana informasi awal batas ketinggian objek yang diizinkan di kawasan keselamatan operasi penerbangan ini, yaitu KKOP. Untuk selanjutnya ada skenario implementasi yang akan dilakukan. Untuk yang pertama yaitu studi kelayakan. Untuk yang kedua yaitu desain fungsi. Yang ketiga itu ada pemrograman. Yang keempat itu ada pengujian. Yang kelima ada pelatihan. Yang keenam ada pemeliharaan. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi. Untuk metode pelaksanaan pekerjaan, yang pertama itu ada pendekatan normatif, ada pendekatan partisipatif, ada pendekatan teknis, ada juga pendekatan eksploratif. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan mungkin oleh rekan saya Rifki Edward. Ya, mungkin untuk selanjutnya kami berencana untuk melakukan pengumpulan data yang meliputi ada beberapa teknik. Yang pertama itu adalah menyebarkan survei dan kuesioner. Kemudian kami juga melakukan observasi, setelah itu melakukan teknik wawancara, dan setelah itu mungkin kami akan melakukan group discussion. Kemudian setelah melakukan hal tersebut, mungkin bisa langsung masuk ke rencana waktu pelaksanaan. Jadi untuk pelaksanaan yang pertama itu ada requirement
atau bisa juga dijelaskan sebagai analisis kebutuhan, kemudian mendesain sistem, setelah itu ada coding dan testing, setelah coding dan testing mungkin ada testing program, setelah itu ada training user, kemudian dokumentasi, dan juga untuk perawatannya mungkin ada maintenance setiap akhir bulan. Kemudian ada perancangan sistem, jadi semua rancangan data sudah tersedia, maka perancangan sistemnya akan dibuat dan juga akan merancang desain yang cocok untuk kebutuhan pengguna dan juga sistem. Untuk hal selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya, Bang Refri. Silakan Bang Devri. Refri, bisa dilanjutkan untuk proses selanjutnya. Tes, Mungkin tes. ada gangguan jaringan ya, Jar ya? Sepertinya ada gangguan jaringan, Bang Devri. Gimana Bang Devri? Aman Bang Devri? Tadi Bang Devri bilang sinyalnya emang lagi rada-rada ini sih. Lagi jelek. Iya. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Nejar atau gimana ya? Udah boleh nih untuk bagian penjelasan Bang Devri. Bang Devri kan akan menjelaskan manajemen risiko proyek. Nah, di dalam si manajemen risiko proyek ini ada resiko dan ada untuk teknik mengurangi resikonya. Nah, yang pertama ini ada kegagalan pada tim. Nah, teknik menguranginya itu adalah mempekerjakan staf yang handal sesuai dengan jobnya dan matching. Yang kedua, mengadakan latihan, membuat jadwal lebih awal. Yang kedua, estimasi waktu dan biaya yang tidak realistis. Teknik menguranginya adalah membuat beberapa estimasi, desain untuk biaya, menganalisa proyek sebelumnya, dan standarisasi model. Dan yang resiko yang terakhir adalah mengembangkan fungsi software yang salah. Nah, teknik menguranginya itu adalah evaluasi proyek di tingkat buat metode spesifikasinya sesuai dengan survei pengguna. Dan juga di sini ada manajemen untuk sumber daya manusianya, manajemen sumber daya manusia proyek. Yang di mana itu ada banyak. Yang pertama ada project manager, ada alliance partner, ada finance, ada database engineer, ada system analyst, ada web programmer, Android developer, UI UX designer, pengawas lapangan, dan IT support. Mungkin ada rekan-rekan yang mau menjelaskan dari masing-masing manajemen sumber daya proyek tersebut, silakan. Boleh, apa saya terlebih dahulu atau saudarawan muda yang terlebih dahulu? Boleh, untuk bagian mananya? Mohon maaf Bapak Nejar. Di bagian yang manajemen sumber daya manusia yang ada project manager, alliance partner, finance. Nah, silakan dijelaskan Bisa satu-satu dijelaskan fungsi-fungsi dari apa? di project manager, alliance finance, dan kawan-kawannya. Mungkin Bapak Acong bersedia ya? Bapak ya, Rifki. Iya, aja boleh. dulu. Untuk project manager itu bisa dibilang orang yang ditunjuk untuk menyelesaikan project sehingga project bisa mencapai tujuan. Kemudian ada alliance partner, itu bisa dikatakan sebagai mitra dalam proyek ini. Kemudian ada finance, yaitu orang yang mengurus keuangan di dalam proyek. Kemudian ada database engineer, jadi seorang yang membuat desain terus mengembangkan arsitektur manajemen datanya. Ada sistem analisis, itu orang-orang yang berfokus pada aktivitas penelitian, perancangan, koordinasi, dan juga pemilihan perangkat lunak sistem untuk mengakomodasi kebutuhan institusi. Ada web programmer yang berprofesi sebagai pengcoding dan pemrograman. Ada Android developer, itu bisa dikatakan orang yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan membangun perangkat lunak yang berbasis mobile pada sistem aplikasi Android. Kemudian UI UX designer merupakan desainer antarmuka yang berfokus pada keindahan tampilan
Kemudian ada pengawas lapangan yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi berlangsungnya progres proyek. Kemudian ada IT support yang bertanggung jawab dalam mengembangkan sistem jaringan dan peningkatan evaluasi terhadap objek komputer, instalasi, dan juga software. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Neja. Iya. Bagaimana, mau ada tambahan dari Bapak Mudo? Dan sepertinya Bang Devri sudah kembali. Oh, kalau menurut saya sih itu udah cukup ya untuk pembahasan kita kali ini. Permisi, Terkait- mohon maaf. Oh iya, Oh iya, Ya, silakan. sepertinya menghilang lagi ya rekan kita. Silakan Bapak Depri. Ke-mute itu kayaknya. Bapak Devri termute ininya, mikrofonnya. Permisi, Ya, Silakan. halo. Bonsoir. Bonsoir. Pika-pika. ya, Bonsoir. masuk. Masuk. Halo. Ya, masuk. Hola, Masuk, ¿cómo masuk. estás? Mohon maaf sebelumnya saya ada kendala jaringan. Iya. Bonsoir. Ya, tidak apa-apa. Nah, Iya. jadi Tidak apa-apa. tadi di bagian saya manajemen risiko proyek tadi udah dijelasin ya. Sudah. Sudah dijelaskan, tapi sekarang mungkin masuk Bang ke Devri mau menjelaskan lagi. manajemen Yang sumber daya bagian- manusia proyek ya. Iya, manajemen risiko proyek. Boleh. Eh, Manajemen risiko proyek. Jadi sebelumnya saya mohon maaf ada kendala jaringan sedikit dan saya memakai laptop yang mungkin spesifikasinya sangat-sangat kurang karena kan laptop saya yang aslinya rusak. Jadi di manajemen sumber daya manusia proyek kita ada 10 job desk yang dimotori dengan bidang yang sesuai. Yang pertama ada project manager, yaitu orang yang ditunjuk untuk menyelesaikan proyek sehingga proyek bisa mencapai tujuan, atau di lapangan sering disebut dengan PJO. Alliance partner, partner yang bermitra sehingga proyek ini bisa mencapai tujuannya, atau bisa disebut barangkali semacam kerjasama dengan pihak tertentu. Finance, orang yang ditunjuk untuk mengurus keuangan di dalam proyek sehingga pendanaan dalam proyek ini bisa termanajemen dan tidak ada kebocoran keuangan. Untuk hal gampang, hal simpel bisa disebut bendahara. Data engineer, seseorang yang mengembangkan membuat desain arsitektur manajemen data dan memelihara dan atau memutari infrastruktur data. Salah satu hal yang sangat krusial untuk proyek besar, yaitu teknisi, sistem analis. Fokus pada aktivitas penelitian, perencanaan, pengkoordinasian, juga pemilihan perangkat lunak sistem untuk mengakomodasi kebutuhan institusi. Web programmer, orang yang berprofesi melakukan pengkodingan dan pemrograman sebuah website. Android developer, orang yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan membangun perangkat lunak berbasis mobile menggunakan sistem operasi Android. UI UX designer merupakan desain antarmuka yang lebih memfokuskan pada keindahan tampilan dan interaksi pengguna. Ini salah satu motor yang sangat penting juga karena di sini kita di bagian inilah
biasanya user akan terkesima dengan karyanya UX designer. Pengawas lapangan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi keberlangsungan ongoing proses selama di proyek dari sisi finansial, waktu, dan perencanaan. Kadang disebut core lab, IT support, bidang pekerjaan yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem jaringan, peningkatan dan evaluasi terhadap objek komputer, instalasi, dan software, atau bisa disebut tim support dari IT engineer. Mungkin itu saja dari saya, mungkin dikembalikan kepada rekan-rekan. Terima kasih. Oke, terima kasih penjelasannya Bapak Detri. Dan untuk pembahasannya sangat cukup lengkap sekali. Dan saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan karena waktunya untuk pembahasan kali ini. Selamat malam. Dan mungkin cukup sekian aja presentasi Selamat malam. tugas dari kami. Terima kasih dan selamat malam. Selamat malam. Ayo matiin. Selamat malam. Udah Udah, Jar? recordnya. Recordnya belum, Jar? Cara matiinnya gimana teman-teman? Di bawah ada. Ada stop.